Sin, ini tadi nyobain pakai jaringan jaringan biasa, terus pakai WiFi sama aja. Apa? Tapi eh, tapi by the way si Mas Aris juga belum join juga ya? Belum, tadi dia udah coba tapi tetap nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa. Mm-mm. Oke. Tapi ini gimana nih sekarang? Masih patah-patah kah atau Masih sih Kak, cuman agak mendingan dari yang tadi. masih agak mendingan? Buat teman-teman yang baru join, mungkin sini ada Tommy, ada Tambun, ada Ibas. Boleh dong di komen gimana Iya. kualitas IG live kita supaya jadi acuan juga ke depannya gitu. Mungkin kita bisa pakai Google Meet atau yang lain sebagai macamnya ya. Halo teman-teman semua. Hai teman-teman semua, ini kita mohon maaf kalau ya Like, kualitasnya agak ya like Bang. suaranya bagus tapi videonya blur. Kalau Bang Yefta nge-like, wah iya sih. Tadi udah nyobain pakai jaringan biasa sama pakai apa namanya WiFi tetap sama-sama juga ya. Ini suaranya lumayan bagus sih Kak, cuman gambarnya aja yang nge-lag. Oh cuma gambarnya aja yang like ya. Mm-mm. Bentar ganti posisi siapa tahu. Siapa tahu ini. Nah ini kalau Mas Aris juga mungkin ini ya agak sedikit bermasalah juga ya jaringannya ya. Nih maaf ya Iya, iya, teman-teman. kayaknya sih masalah jaringan deh ini. Iya Heeh. malam minggu kayaknya ya. Banyak yang chattingan, banyak yang entah ngapain gitu mungkin ya malam karena malam minggu. Oke, tapi ini Tapi overall suaraku masih bisa kedengaran gak sih Kak? jelas banget. Kalau di tempatku tuh jelas banget. Jelas banget ya? Oh, berat. Oke. Ini di aku suaranya Kak Yefta udah nggak ada lagi. Parah sih jaringannya. Halo teman-teman yang baru gabung. Seru nih. Oke. Ini kayaknya jaringannya Kak Yefta deh. Jadi nggak bisa.
Nah, ini gimana nih? Masih tetap ya? Nah ini udah agak mendingan sih, jauh lebih mendingan Kak. Jauh lebih mendingan. Oke. Mm-mm. Jauh lebih mendingan. Ya wis, karena ini jauh lebih mendingan, mungkin mudah-mudahan juga suaranya jelas, kita ngobrol jelas. Ya kalau kalau agak blur-blur dikit gak apa-apa lah ya, dimaklumin ya teman-teman ya. Yang penting anggap aja kayak semi-semi podcast, semi-semi live gitu ya. Iya, iya, iya. Benar. Oke Kak. Mungkin kita mulai aja kali ya Kak, sambil Ya, nunggu Kak Aris. oke. Siap. Nah, tadi Boleh tuh langsung mulai. tadi tuh aku nanya di bagian apa ya? Bisa nggak sih Kak ceritain sedikit tentang apa yang melatar belakangi sampai Kak Yefta jadi seorang musisi, terus mengapa mengambil isu tentang kesehatan mental di lagu-lagu Kak Yefta? Nah, kalau untuk yang melatar belakangi sih, kalau dulu tuh memang gitu ya, jadi hobi, hobi doang ya. Sekadar hobi, suka gitu. Suka bermusik karena mungkin pada saat itu tuh apa namanya, teman-teman juga banyak yang main musik, terus Mm-mm. diajakin, terus abang-abangan tongkrongan tuh juga sering ngeracunin gitu kan, ngeracunin musik-musik begitu. Cuman memang aku dari kecil tuh memang kalau bisa dibilang ya agak sedikit hiperaktif gitu mungkin ya. Jadi nggak bisa diem gitu dan nggak bisa fokus sama satu hal doang gitu. Dan apa, Mm-mm. nggak tahu, pada saat waktu kecil itu aku tuh lebih lebih fokusnya, lebih suka tuh sama hal-hal yang berbau tentang seni gitu, kayak ngelukis, lebih Ah tertariknya iya. ya, ngelukis, bermusik, Mm-mm. ya pokoknya hal-hal yang menurut aku tuh menyenangkan ya, menyenangkan, dan di luar kayak ibaratnya pelajaran kayak pelajaran-pelajaran umum di sekolah gitu, terlebih matematika, pelajaran-pelajaran yang membutuhkan fokus yang bener-bener fokus banget gitu. Nah, itu sih. Nah, pada saat itu mungkin ya masih awam ya di keluargaku, atau mungkin pada saat itu kayak, ini anak kenapa aneh, ini anak kok lebih sukanya bermusik apa segala macamnya, kok dia lebih tertarik ke dunia seni gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, makin makin dewasa gitu, SMP terus SMA, kan banyak tuh ya pergejolakan gitu dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu awal mulanya SMA sih yang aku rasain. Mungkin lebih kayak, Mm-mm. kok musik itu kok kayak nenangin banget ya, pada saat itu gitu ya, nenangin aku banget ya, tiap hari nggak bisa lepas dari musik, terus musik tiap hari, terus hampir tiap hari juga harus megang gitar, main gitar segala macem. Nah, karena pada saat itu kan yang namanya juga anak SMA ya, masih beda, mungkin anak SMA yang zaman sekarang lebih 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 maju lah, lebih pinter gitu untuk teknologi-teknologi, untuk nyari kenapa ya kok aku kok, iya kan, kenapa kok aku kok bisa seneng ya sama musik jazz, kenapa ya kok aku bisa seneng sama musik rock gitu. Kalau dulu kan ya udah, apa yang kita dengar, ya kita suka, ya kita dengerin, kita mainin gitu kan. Nah, cuman akhirnya dewasa ini aku tuh makin paham karena belajar juga gitu, cari tahu. Oh, ternyata musik jadi media eh, healing ya, yang bikin aku ini lebih bisa untuk tenang. Itu sih, untuk tenang. Dan karena kebetulan aku emang dari dulu tuh seneng seneng aja gitu. Bukan dalam artian tuh bisa atau jago gitu untuk bermain musik, jago melukis, jago, enggak gitu. Entah kenapa kalau setiap aku itu melukis, menggambar, terus main musik, mainin alat musik, instrumen, ataupun mendengarkan sebagai pendengar musik sendiri, aku tuh seperti merasa ada ketenangan sendiri. Nah, sampai akhirnya ngeband, ngeband, aku punya band ya, Veteran Teman Tidur, terus akhirnya kepikiran tuh pada saat itu, karena memang perjalanan perjalanan pribadi ya, perjalanan pribadiku.
Aku pengen bikin musik. Nah, ini Mas Aris, selamat malam, Mas. Nah, gitu. Bisa ya? Selamat malam, Mas Aris. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini gimana sih? Nge-lag nggak? Bentar, dia aku masih nge-lag, Kak. Masih nge-lag ya? Suara aku kedengeran nggak sih? Nih, Kalau kamu jelas komentarin banget, Sin. sih, Kak. Kalau kamu jelasin, Heeh. apa kalau dari gambarnya jelas, suaranya jelas. Buat Nah, lagi, ini suaranya udah jelas, Kak. Cuman gambarnya aja yang nge-lag. ya nggak apa-apa lah ya kalau misalnya gambarnya terlalu kelihatan, ntar bahaya ntar Oke. Nggak Kak. bercanda. Sembari nunggu Mas Aris lagi ya untuk join. Aku lanjutin ceritanya, sedikit cerita tadi. Akhirnya ngeband, terus Oke. yaudah mencoba untuk menuangkan perasaan-perasaan yang aku rasakan itu sendiri jadi sebuah musik, karya musik. Itu sih. Bentar, Kak, ini suaranya nggak ada di aku. Nge-freeze. Halo. Fris. Nah, udah. Halo. Udah. Ini ada Mas Miing. Halo, halo Mas Miing. Trafiknya lagi nggak tahu sih ya, nggak tahu trafik. Mungkin jaringanku juga mungkin yang jadi masalah. Salah satu yang jadi masalahnya gitu. Iya sih, ini kayaknya masalah jaringan deh, Kak. Iya, bener jaringan sih. Karena emang jaringanmu better. Bisa masuk ya? Suaraku kedengeran, sorry. Nah, Ini Aduh. udah bagus, Mas. Gila banget, apa? Nggak tahu teknisnya nih, kenapa nih? Sampai keluar masuk, aku sampai uninstall ulang jadinya tadi. Ya, udahlah. Yang penting sekarang udah bisa. Halo, Mas Yeta, halo, Mbak Cindy. selamat malam Mas Ya, ya. udah sampai mana tadi? Selamat malam Mas ya. Oke, Kak. Udah sampai mana? Ini baru nanya di Kak Yeva sih. Oh iya. Lanjut aja dulu. Oke. Udah sih tadi Sin, ya mungkin tadi pertanyaan yang ditanyakan sama Cindy, mungkin apa sih tadi tentang kenapa musik gitu ya, yang berawal dari hobi, terus akhirnya jadi bukan cuma sekedar hobi. Terus tadi Cindy juga nanya apa ya? Oh, tentang karya ya. Kenapa membuat karya yang tentang mental health itu sendiri ya. Ya, mungkin secara ya kayak secara garis besarnya memang karena pengalaman pribadi. Itu. Jelas ya Mas Aris ya? Putus-putus sih, Mas Yeta. Sorry. Jadi sekarang yang jaringanku yang gantian Ini ya. kayaknya Instagramnya deh yang lagi nggak jelas deh kayaknya. Iya nggak sih? Ini Tapi nggak tahu kenapa mantul. nggak tahu gambar suara jelas. Entah ini Instagram yang lagi masalah tuh jaringannya. Halo. Nge-freeze, Mas Yeta nge-freeze banget. Kalau aku masih aman, ya sini. Oke. Nah, tadi kan Mas Aris kan nanya ke kayak apa yang melatar belakangi dia sampai jadi seorang musisi gitu. Terus katanya itu bermula dari hobi.
Terus aku mau nanya ke Mas Aris dari sudut pandang kayak etnomusikologi, musikolog, itu gimana sih kakak melihat peran musik bagi kesehatan mental? Oke. Suaraku jelas ya? Jelas. Oke. Nah, jadi gini ya, musik itu kita pahami musik awalnya dulu deh. Musik itu berasal dari bunyi awalnya gitu. Musik itu adalah bunyi, kumpulan bunyi yang kemudian ditata sedemikian rupa dengan berbagai unsur untuk kemudian menjadikan itu jadi musik gitu. Awalnya bunyi gitu. Jadi kayak dan dari semua cabang seni kalau bisa dibilang musik itu salah satu yang paling bisa ngena banget ke mental gitu karena dia langsung ke otak kita gitu dari bunyi itu tadi yang ditata itu tadi gitu. Jadi kalau dibilang apakah musik mempengaruhi mental manusia, kalau aku sangat bisa bilang iya, sangat mempengaruhi gitu. Karena sangat mempengaruhi. Misalnya gini deh, kamu kalau dengar suara bising di jalan gitu, lagi macet, terus bising banget, suara motor, suara mobil, suara klakson, suara segala macem, itu rasanya stres banget kan gitu. Rasanya itu kayak nggak enak banget. Beda ketika kamu kemudian mendengarkan musik gitu, efeknya lebih kalem kan gitu, tenang kan gitu. Nah jadi kayak memang musik itu ampuh lah gitu bisa dibilang, banyak yang, dan ini bukan cuma sekedar sesuatu yang mistis gitu, secara ilmiah bisa dijelaskan gitu ya, itu tadi bahwa gimana kumpulan bunyi itu bisa mempengaruhi kesan yang terjadi di otak kita gitu. Jadi kayak kalau dibilang mempengaruhi, sangat, musik itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental orang yang mendengarkannya. Nah, terus kan kalau misalnya dilihat nih dari generasi ke generasi, ini suaraku jelas nggak kak? Jelas. Kalau dilihat kan hubungan musik dan kesehatan mental berbagai generasi itu beda-beda kan. Nah, kalau dulu aku pernah dengar ada namanya generasi Nirvana, vokalisnya itu yang tujuan hidupnya itu atau pilihan hidupnya itu dicobain untuk jadi tren gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini kan anak-anak muda, sejarah satu juga itu lebih suka musik K-pop gitu. Nah, salah satu musik grup boy group dari Korea itu mengeluarkan lagu yang berbau dengan kesehatan mental gitu. Nah, menurut BTS ya? Iya, tahu ya. Iyalah. Iya. Itu kayak ngeluarin beberapa lagu itu tentang kesehatan mental. Nah, menurut Mas Aris, tren yang kayak gimana sih? Untuk menjadi tren dari musik itu, bagaimana mereka menjaga kesehatan mental dari lagu-lagu itu. Ya, sebenarnya kalau menurutku sih tentang kesehatan mental itu isu yang bukan cuma di musik ya, di luar musik pun di kehidupan sehari-hari kita seharusnya kita lebih aware dengan kesehatan mental gitu, karena itu sesuatu yang kelihatannya nggak kasat mata ya, nggak kelihatan, tapi itu mempengaruhi kualitas hidup orang gitu. Jadi kayak musik itu kemudian bisa digunakan sebagai salah satu medium untuk menyampaikan itu gitu. Banyak musisi ya, salah satunya BTS misalnya gitu, atau kalau di dalam negeri ada ya kayak beberapa kayak Hindia atau Kunto Aji yang dia menggunakan musik untuk justru menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental gitu. Jadi kayak selain mempengaruhi orang untuk lebih rileks itu tadi, musik juga bisa digunakan buat yaitu menyebarkan awareness yang lebih gitu, bahwa di semua generasi kupikir ada sih gitu, kayak karena memang kesehatan mental tiap zaman menurutku ada kesulitannya sendiri gitu. Tiap generasi itu punya kesulitan dan masalahnya sendiri gitu, dan masalah kesehatan mental otomatis juga ada pemicunya sendiri masing-masing gitu. Dan
Kupikir tiap generasi juga akan punya musisi yang akan menggedor tentang kesehatan mental itu. Kalau tahun 90 ya itu misalnya Kurt Cobain bisa dijadikan contoh gitu, tentang gimana dia dengan tragisnya mengakhiri hidup karena dia mengidap gangguan mental. Ya kalau sekarang BTS gitu, itu akan selalu ada gitu. Oke. Nah, kalau misalnya K-pop kan itu lebih ke itu musik-musik dari Korea. Kalau misalnya dari KYFA, itu kira-kira isu kesehatan mental apa yang paling KYFA ikutin itu? Sebenarnya kalau untuk, tapi ngomong jelas nggak nih? Suaranya ya. Lumayan bagus, Kak. Kalau untuk kesehatan mental sendiri, kalau ngikutin, jujur aja nggak ada yang spesifik sih. Nggak ada yang spesifik. Terus, cuman aku juga masih banyak belajar juga. Karena memang dari segi kesehatan mental sendiri itu kan banyak banget gitu ya. Bahkan sebenarnya ada kayak ketidakberanian untuk ketidakpercayaan diri untuk ibaratnya mengakui itu semua dulu gitu. Dulu tuh nggak berani, malu. Yang ada malu. Takut ya, tabu gitu ya kayaknya ya, Mas. Ya, bener Mas Haris. Takut sih kayaknya. Ya, banyak yang ngejudge atau apa segala macam. Kayak ibaratnya nggak tahu, makin kesini makin lebih bisa, kalau aku rasain aku bisa lebih mengendalikan diriku. Karena kebetulan aku dari kecil aku udah sempat cerita mungkin sama Cindy sebelumnya. Aku ada diagnosa ADHD, disleksia, dan itu bener-bener mengganggu banget gitu loh, mengganggu buatku gitu loh. Kayak sebenarnya kayak aku tuh nggak bisa jadi orang normal pada umumnya mungkin. Cuman dewasanya makin belajar, makin ya segala macamnya. Aku bisa menerima itu sendiri. Nah, melalui musik. Gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk secara spesifik. Yap. Ini suara Kak Yefta aku mantul. Mungkin karena earphone-nya kali. Coba ya. Iya. Masih ya? Masih nggak? Masih juga sih. Cek. Masih ya sih ya? Nah ini udah. Ini kayaknya harus gini deh. Kayaknya harus jalan-jalan gitu kayaknya. Untuk mencari posisi yang terbaik. Oke. Nah, kalau menurut Kak Yefta, kenapa sih sebagai musisi itu kita perlu menaruh perhatian terhadap kesehatan mental? Nah, sebenarnya kalau untuk naruh apa sih? Itu sebenarnya aku nggak tahu ya. Jawabannya apa? Cuma kadang-kadang musisi ini punya apa namanya? Bukan sifat ya, apa sih kayak insting ya mungkin ya. Insting yang kesana gitu. Aku nggak bisa. Kalau orang bilang tuh agak sulit kalau aku menyiratkan kata-kata itu terjadi tiba-tiba aja gitu. Kalau aku pribadi. Halo. Ya. Halo. Kayef boleh nggak pakai earphone nggak? Ini suaranya kayaknya mantul dari earphone.
Masih nggak, Sin? Masih nggak, Sin? Masih sih. Masih, Kak. Ya berarti Instagramnya. Yang bermasalah Instagramnya. Atau jaringannya. Oh, oke. Udah Mas leh. keluar. Oke. Mungkin sambil nunggu Kak Yuka, aku nanya Mas Aris lagi ya, Mas. Oke. Nah, tadi kan aku nanya tentang musik dari generasi ke generasi, bagaimana pengaruhnya dengan kesehatan mental. Terus kalau misalnya dilihat dari pola yang ada itu, kira-kira hubungan antara musik dan juga kesehatan mental ini akan kemana Kak arahnya? Entah itu, apakah dia akan semakin dibicarakan atau akan semakin memudar gitu? Seharusnya semakin dibicarakan sih, karena ini bukan hal sepele gitu, apalagi kalau kita bicara industri musik skala besar gitu ya. Yang kamu sebut Kurt Cobain itu salah satu, sebenarnya kalau aku sebut Kurt Cobain itu salah satu contoh musisi yang jadi korban industri menurutku gitu. Industri musik yang besar itu penuh tekanan sekali gitu, kayak tentang penjualan album, tentang segala macam gitu. Jadi kayak ada kayak kejar target gitu, bahkan mungkin gitu. Jadi kayak itu menekan sekali gitu. Kurt Cobain waktu itu sebenarnya banyak tekanan dari situ juga yang bikin dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Jadi kayak semakin kesini semakin banyak musisi yang ngomongin tentang itu, dan itu semakin bagus gitu. Isu ini nggak bisa dianggap enteng gitu. WHO aja menyebutkan, aku lupa ya angka pastinya berapa juta gitu. Jadi intinya sangat besar sekali populasi orang yang punya gangguan mental, baik depresi atau yang lainnya gitu. Nggak akan memudar, pasti malah akan semakin makin banyak dibahas, ya makin banyak dibicarakan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di Indonesia, Mas Aris melihatnya kayak gimana? Di Indonesia cukup bagus, kupikir. Maksudku, pernah dengar gak sih ada musisi Indonesia yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu? Kan kayaknya enggak ya gitu. Iya, jarang. Jadi gitu kan, jarang kan gitu. Iya. Aku memandangnya mungkin kalau masalah industri musiknya sama-sama kerasnya ya, tekanannya sama-sama besar kupikir. Tapi ada, nggak tahu ya, mungkin ada nilai-nilai negara bangsa kita gitu, nilai-nilai ketimuran lah apalah gitu, yang itu jadi satu rem yang cukup bagus gitu untuk ketika ada musisi yang mau melakukan hal yang tidak bagus gitu, itu bisa direm gitu. Kupikir, nggak tahu juga ya, kayak lingkungannya juga beda mungkin gitu, lingkungan Indonesia dengan di luar gitu. Atau sebenarnya mungkin ada gitu, tapi di Indonesia kayaknya isu ini juga masih tabu banget kan dibicarakan gitu. Kita kalau bicara masalah kesehatan mental itu kesannya kayak apa ya, ya tabu gitu, kayak memalukan, sesuatu yang menakutkan, memalukan gitu. Nah, jadi kan nggak dibicarakan. Mungkin sebenarnya isu kasusnya lebih besar gitu, tapi tidak terekspos gitu, karena ya itu, kita masih nganggap ini tabu gitu. Padahal enggak, ya ini sesuatu yang ya emang ada dan harus dibicarakan gitu. Iya, karena kebanyakan yang aku kan juga ngambil jurusan psikologi. Terus banyak orang-orang bahwa kesehatan mental nggak penting, cuman orang yang kurang iman aja gitu. Jadi terkadang masyarakat Indonesia masih menyepelekan hal itu, Kak. Ya, kurang beriman aja lu, atau lu mah kurang bersyukur, atau lu baca-baca buku agama gitu. Kayak gitu kan biasanya. Iya, jadi orang-orang pada ngejudge daripada merekomendasikan ke psikolog ataupun psikiater. Iya, bener banget. Oh, ini Kak Yefta udah. Oke.
Sebenarnya kalau dilihat, karena aku ngikutin musik luar, lebih ke K-pop sih mas. Banyak musisi-musisi Korea itu yang meninggal bunuh diri karena apa ya? Pertama itu karena bullying dan juga mereka tuh kadang udah nggak mampu untuk menahannya, jadi stres dan memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya aku tahu sih kayak beberapa kayak Gohara sama si Suli. Iya Gohara. Ya, kan dia mengakhiri hidup gitu karena ya itu yang aku bilang tadi ya, tekanannya gede sekali gitu kalau di industri musik tuh gitu, kayak banyak faktor ya, bullying salah satunya. Dan jahat-jahat kan belakangan warganet tuh jarinya kalau ngebully nggak mikir nanti efeknya gimana gitu, jadi benar. Iya. Oke ini Hai kak dengar nggak kak? Ini jelas nggak nih? Kalau aku sih ngedengarnya jelas. Kalau di aku jelas ya. Kalau aku di aku jelas ya Kak Yeva. Oke. Kak Yev ini kedengaran nggak suaraku? Kalau Cindy jelas, terus tapi ada double suaranya. Oh berarti sama kak. Oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, yang penting suara jelas. Jadi saya misalnya podcast, saya bisa lagi mas. Meskipun ini agak masuk suaranya. Nah, Kak Yefta, aku mau nanya. Kan kemarin dari pembicaraan kita sebelum yang pas briefing itu, Kak Yefta pernah bilang kalau mau ngeluarin album terbaru kan. Bisa diceritain nggak ide yang tertuang dalam lagu-lagu itu dari ide Kak Yefta sendiri atau itu dari teman-teman Yefta dan teman tidur gitu Kak? Oke, kalau misalnya untuk masalah sendiri, untuk lirik aku nulis sendiri sih. Terus sampai ide ke kita bikin album yang contohnya ke arah sana. Sebenarnya kita nggak pernah kepikiran. Bahkan aku pribadi nggak kepikiran. Cuman ketika kita dengerin lagi satu-satu tuh mulai kayak tapi ini kayaknya bisa masuk ke arah sana. Kita coba dengerin ke teman-teman juga sebagai pelaku musik itu sendiri. Ada satu yang bilang itu teman tuh kamu bikin lagu ini satu lagu yang ada di album kita nanti untuk teman-teman yang mengidap atau penyintas bipolar ya. Bukan sih itu, ini malah bercerita tentang omku yang apa namanya lagi pemulihan atau penyembuhan setelah terkena serangan stroke. Tapi kok teman-teman malah ngiranya ke arah sana, terus habis itu ada salah satu lagu kita yang memang kita tulis di 2 tahun terakhir ketika pandemi ini datang ya, corona datang. Ya walaupun dua temanku di Berry sama Marcel, dia mungkin bukan salah satu penyintas, tapi keadaan pandemi ini ngebikin mereka menjadi kita bertiga menjadi orang yang mendadak depresi aja gitu. Ngelihat keadaan yang sekarang gitu. Kita yakin sih semua teman-teman nggak mau apapun itu bidangnya ya. Bukan cuma seniman musik atau seniman lukis, apapun pekerja kantoran ataupun pekerja swasta, semuanya terdampak. Cuma mungkin kalau untuk bagi kami sebagai anak band atau musisi yang hampir 60% pekerjaan kita itu ngeband,
kita dapat duit dari ngeband. Itu bener-bener ngerasa kayak jatuhnya kayak gini. Oke lah, duit itu bisa bekerja dengan membuat usaha baru atau apa segala macamnya ya. Untuk kita mendapatkan penghasilan lain gitu. Cuman secara emosional ada satu hal yang nggak bisa kita luapkan, yaitu dengan cara kita manggung, berekspresi. Itu mungkin hal yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, kita terbiasa dengan itu. Tiba-tiba selama kurang lebihnya hampir 2 tahun ini, gitu, mandek gitu, kayak ada satu hal yang hilang gitu. Ya itu sih mungkin yang ngebawa kita ke arah depresi finansial yang mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang kayak jual barang, maksudnya jual alat musiknya. Belum lagi kita juga harus mikirin teman-teman kita yang sering ngebantuin kita manggung, grup. Mereka terdampak banget kan. Dimana akhirnya itu mungkin yang ngebawa kita ke arah yang lebih gelap gitu. Pada saat itu gitu. Dimana keresahan kita bukan hanya sekedar masalah finansial, ekonomi dan uang, tapi lebih ke kepuasan. Pelepasan katarsis kita dengan cara menghibur teman-teman gitu, itu nggak bisa kita lakukan. Akhirnya cuma bisa berdiam diri di rumah, di kosan. Nah, itu mungkin yang ngebawa kita jatuh ke dalam dunia depresi, berkarya yang akhirnya ya udah terinspirasi dari pengalaman pandemi ini, dari psikologis ya. Akhirnya terciptalah ide untuk bermusik dan berkarya bertemakan tentang kesehatan mental itu sendiri. Oke, Itu sih. Lebih ke pengalaman pribadi ya. Relate aja gitu apa yang terjadi. Oke. Nah, kalau untuk kayak sendiri ke depannya itu lagu-lagunya masih tentang kesehatan mental atau lebih bervariasi aja. Gimana sih untuk lagu-lagunya? Untuk kedepannya lagu dari Kayefta itu masih membahas tentang kesehatan mental atau lebih bervariasi. Sebenarnya karena mungkin di album pertama campur sih gitu, kita kayak ibaratnya nggak tahu juga sampai akhirnya sebenarnya bisa sampai di album ketiga ini terus kok kita bisa ya ngebahas tentang kesehatan mental itu sendiri gitu. Dan mungkin untuk kedepannya lebih bervariasi sih. Kita mungkin liar aja sih kalau menurutku. Apa aja yang terpikirkan pada saat itu kita tuliskan aja. Cuman nggak tahu kenapa di album ketiga ini nggak tahu, hampir semua lagunya 6 lagu ini kok bercerita tentang yaitu apa yang kita rasain. Mungkin karena 2 tahun terakhir ini ya, perjalanan ini gitu akhirnya bisa ya tercipta karya itu sendiri gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan sama Mas Yefta. Mungkin bisa dijawab Mas. Oh ya, seniman harus nelangsa dan nestapa biar karyanya lebih bagus. Iya nggak sih? Kalau lagi putus cinta gitu kan, terus nulis lagu gitu kan lebih dalam gitu ya. Iya sih, iya nggak sih Mas Yefta? Iya kan? Kalau lagi
galau itu nulis lagu lebih gampang kan? 80 kalau dibilang 100% mungkin Mas Aris. Mungkin ya 90% iya. Aku setuju. Iya. Setuju. Iya karena musik itu katanya kan cerminan jiwa gitu. Jadi ketika jiwanya sedang resah itu justru itu momen yang paling bagus buat berkarya gitu. Kalau menurutku sih gitu, sepengamatanku gitu. Banyak bahkan yang sampai mengorbankan kewarasannya gitu untuk bikin karya yang bagus gitu. Pink Floyd misalnya dulu gitu, gimana Syd Barrett sampai akhirnya kehilangan kewarasan gitu untuk sakit jiwa ya. Iya kan, dia terus menekan batas dirinya gitu biar bisa berkarya karya yang bagus gitu. Ada yang sampai kayak gitu memang gitu. Ya. Setuju sih kalau untuk itu. Ya kayak ibaratnya pernah dengar juga nggak sih kalau ibaratnya kamu dengar musik rock, dengar musik metal, asik banget kayaknya kamu bahagia kayaknya happy terus. Nggak pernah dengar lagu-lagu galau. Tapi aku pernah baca di satu buku tuh kalau nggak salah bukunya siapa ya? Pokoknya dia penulis dari Denmark ya. Dan dia kebetulan juga ahli neuroscience ya kalau nggak salah. Saraf. Ternyata genre musik itu berpengaruh banget dan dia bisa bilang pendengar musik rock itu adalah orang-orang yang sedih sebenarnya. Bahkan itu ya, kalau dalam apa bukunya itu kalau aku salah mohon maaf nih. Cuman aku setahu dia bilang begitu tuh. Iya. Ada juga gitaris Indonesia Ayat Syahrani, gitarisnya band Edane yang bilang gitaris yang bagus tuh gitaris dari keluarga Broken Home. Wah, itu agak-agak bercanda. Ya, agak-agak bercanda sih, tapi poinnya adalah gitaris yang bagus dia punya kegelisahan gitu kan. Jadi kayak terus dia dituangkan ke main gitarnya gitu. Ya, gitu lah. Setuju tuh aku Mas Aris. Emang kalau kita sebagai ya, musisi mungkin ya, kita harus punya kegelisahan itu sendiri. Kalau kita nggak gelisah, kayaknya kalau bagiku pribadi nggak akan keluar karya-karya yang kita bisa bilang karya kita tuh keren atau bagus ya, enggak semua ataupun itu karya yang dibikin sama seniman atau musisi itu semuanya punya karakternya sendiri, punya keren. Cuma kalau misalnya rasa gelisah itu udah nggak ada, kayaknya nggak berkarya lagi gitu kalau menurutku. Tapi ini kayaknya loh ya, bisa bener atau bisa salah. Bener sih. Tapi ngomong-ngomong Mas Aris, domisili di mana Mas Aris? Aku di Jogja. Wah, Jogja. Iya. Aku Mas Aris dan Institut Seni Indonesia pasti. Kalau aku tebak-tebak. Iya bener. Jogja atau Surakarta Mas? Jogja. Wah, Jogja. Siap. Etnomusikologi ya. Dari teman-teman ya. Waduh nih, Gina. Waduh, kenapa tuh waduh? Ya mungkin teman-teman bisa bertanya lah. Keresahan itu diluapkan di kolom komentar. Ini ada Mas Aris. Ada Cindy juga. Ya siapa tahu kita sharing ya Mas ya. Yes.
Ayo teman-teman, keluarkan pertanyaan, rasahannya. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya kita satu guru deh, Mas. Guru siapa tuh? Pak Royke. Oh iya, tahu. Nah, kebetulan aku juga ngambil musik, Mas, di Bandung. Oh iya. Salah satu kalau aku bisa bilang aku banyak belajar lah dari dia. Belajar bukan dalam artian untuk ke musik ya. Ya begini, sharing tentang kehidupan yang mungkin. Itu sih. Ilmunya dapetnya di jalanan malah, Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Ini menarik nih. Mas Yefta deh, jawab deh Mas Yefta. Kadang aku Menurut Mas sebenarnya kalau kita lagi sedih lebih baik mendengarkan musik bahagia atau musik sedih juga biar bisa meluapkan perasaan. Dengerin musik rohani. Enggak bercanda. Apa ya kalau menurutku? Jujur kalau menurut aku pribadi aku nggak tahu kasih saran apa ya karena cuman sepengalamanku ketika aku lagi sedih karena aku memang senang dengar musik rock. Aku sering dengerin musik rock. Cuman nggak tahu waktu itu ngobrol sama temen. Coba deh dengerin musik ini. Mungkin Mas Aris lebih tahu juga nih tentang frekuensi ya, Mas. 432 Hz. Iya. Dia kayak binaural gitu ya, Mas, ya, musik. Ketenangan batin gitu ya. Nah, aku coba dengerin tuh. Dengan fokuskan diri gitu harus ke dalam alunan musik 432 Hz. Emang nggak secara kontan ya langsung kita tenang, tapi ternyata membantu nih. Kalau menurutku ya, nah mungkin bisa ditambahin sama Mas Aris. Itu gimana sih Mas tentang frekuensi itu sendiri? 432 Hz. Itu kalau teman-teman udah dengerin lagunya Kunto Aji yang Rehat kalau nggak salah ya, atau iya, jadi pakai frekuensi itu Mas, disengaja gitu, nggak tujuannya memang untuk bikin pendengarnya lebih nyaman gitu. Dan ada sih kayak teori konspirasi gitu kan sebenarnya yang bilang kalau industri musik itu sengaja bikin frekuensi distandarkan 44 gitu, jadi biar semua orang sakit jiwa terus semua orang jadi konsumtif gitu. Ada gitu, cuma teori konspirasi sih tapi gitu. Tapi ya, sebenarnya make sense gitu, gimana frekuensi. Aku pernah baca bukunya. Ya. Jadi kayak ya memang frekuensi itu ngefek gitu ke, ya aku tadi udah jelasin dikit sih di awal gitu tentang gimana kalau kebisingan kota tuh bisa bikin kita stres, tapi kenapa suara di pegunungan atau di pantai bisa bikin kita rileks gitu, karena frekuensinya itu yang kalau di endomusikologi namanya soundscape gitu. Jadi soundscape tiap tempat tuh beda gitu. Jadi ada frekuensi yang bikin makin down, ada yang bikin rileks gitu. Jadi memang iya sih gitu. Dan ya musik urusannya memang frekuensi kan gitu, bunyi yang ditata sedemikian rupa untuk jadi sebuah musik gitu. Ya urusannya memang dengan frekuensi itu tadi sih, dan benar itu. Coba dengerin deh lagunya Kunto Aji yang Rehat itu. Dia sengaja banget pakai frekuensi yang itu biar bagus gitu katanya.
Nah, Mas, ini ada lagi pertanyaan. Mas Aris dan Kak Yefta, boleh nggak disebutin 3 isu apa dalam kesehatan mental selama pandemi yang perlu kita perhatikan bersama? Yang perlu jadi perhatian kita bersama. Harus 3 ya? Ya. Ya, aku coba jawab dikit deh. Maksudku, aku setuju dengan Mas Yipta tadi bahwa untuk musisi gitu, atau untuk semua orang deh gitu, sebelum pandemi ini kita mungkin merasa baik-baik aja hidup kita gitu. Kita nggak bisa mungkiri pandemi selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini mengobrak-abrik bener kehidupan kita gitu, dalam banyak aspek gitu, bahkan sampai ke kesehatan mental segala gitu. Jadi aku pernah nulis juga sih tentang ini gitu, bahwa mendengarkan musik itu tidak akan bisa menyediakan beras di dapurmu, tidak akan bisa membayar tagihan bulananmu, tapi setidaknya dengan mendengarkan musik kita akan jadi lebih rileks, dan itu jadi semacam katarsis gitu, untuk jadi biar kita nggak pusing-pusing amat lah di tengah pandemi yang nggak berkesudahan ini gitu. Kalau aku itu sih gitu, kayak carilah zona ternyamanmu untuk katarsis terbaikmu, musik yang paling kamu suka atau kegiatan yang paling disuka, untuk lakukan itu gitu. Karena ya mau gimana lagi gitu, kondisinya memang pandeminya kayak gini dan nggak tahu kapan selesainya gitu. Jadi ya setiap orang pasti akan punya katarsisnya masing-masing gitu. Atau kalau di bahasa psikologi, coping mechanism ya. Setiap orang punya coping mechanism sendiri-sendiri gitu untuk menangani dirinya gitu, dan itu yang harus dicari dan dilakukan gitu. Kalau menurutku gitu sih. Kayak aku dengerin musik metal kenceng-kenceng gitu biar sambil teriak-teriak di kamar gitu. Ya kan lumayan tuh ngelepasin stres gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Atau dengerin Blackpink gitu. Dengerin Blackpink gitu kan sambil joget-joget dikit gitu kan agak bagus kan. Nah, Refreshing itu, Mas. Refreshing. Wah, ini kok putus-putus ya? Halo? Halo, gimana, Kak? Nah, ini udah bagus. halo? Jelas gak nih? Jelas ya? Nah, jelas, Kak, jelas. Ya kalau aku sih, karena apa ya? Ya bener juga kata Mas Aris itu begitu. Jadi kayak aku juga senang musik rock. Ya udah dengerin musik rock sampai mampu, sampai teriak-teriak di kamar. Terus biasanya main gitar, terus biasanya karena memang iya karena memang mental udah kena gitu kan. Distorsinya udah penuhin aja segala macem, bermain gitar sesuka hati, teriak-teriak gitu segala macam. Cuman ya karena aku sempat baca juga tentang kayak Cindy mungkin lebih paham itu, kayak ada kan istilah kayak neurostress, apa sih neurostress, positif stress. Jadi kayak aku karena sempat juga ngobrol sama temen yang kebetulan jurusan psikolog, ya udah coba kamu deh cobain, jadi kamu rubah tuh stres yang nggak bergunamu itu jadi positif stres. Jadi apa, stresmu tuh menjadi suatu hal yang kayak ada value-nya gitu. Kamu bikin apa kek gitu. Ya udah kita bicara bukan cuma musik deh, dia bilang gitu. Masih ada kan yang lainnya gitu. Pasti talentamu bukan cuma di musik doang gitu. Dan ternyata ya ada plus minusnya gitu pandemi. Oh ternyata plus minusnya kayak ternyata aku bisa juga nih kerja yang beginian, bukan cuma ngobrolin musik doang atau main musik doang. Ternyata begitu gitu. Oh iya mungkin selama ini karena aku terlalu gelap aja, kayak terlalu mendepresikan diri gitu mungkin ya. Kayak ibaratnya ya musik off nih, ini off apa segala macam, cuma bisa mengutuk diri, cuma menyalahkan keadaan, tapi nggak bisa, bukan nggak bisa,
nggak bergerak keluar untuk mencari udara segar gitu, untuk mencari hal-hal baru gitu. Ya mungkin itu sih. Oke. Nah, Kak, ini ada Gitu. lagi nih pertanyaan dari Mas Goy. Halo. Ya, Tanya itu dong. Halo Mas pertanyaannya Teguh. berat. Silakan Mas Yefta. Enggak lah, Gimana ini, jangan Kak? Mas Aris, Mas Aris dong. ini ini Mas Teguh nih ya. Kebetulan juga kan aku rumah di Cilacap aku tuh Mas. Ini Ya, salah satu ya. seniorku bermusik di Cilacap, Mas Teguh. Mungkin dari Mas Aris lah bisa menjelaskan Mas Aris. Kalau aku masih terlalu jauh untuk membicarakan ini Mas Aris. Mungkin Mas Aris lebih Jauh. paham Mas. Aku juga jauh sih untuk membicarakan itu. Tapi ya tadi yang kita udah bahas kan yang contohnya Kunto Aji gitu tadi gitu kayak ya tentu berpengaruh gitu. Bagaimana karena apa manusia kan sebenarnya punya keterbatasan ya mendengarkan frekuensi itu kan ada range-nya gitu dan itu akan ngefek memang gitu. Ya itu yang gue bilang tadi teori konspirasi semuanya di industri musik disepakati 440 Hz karena biar bikin orang pada depresi gitu dan pada konsumtif gitu. Tapi kan ya itu teori konspirasi sih. Enggak sih, aku juga nggak bisa jawab banyak sih. Soalnya ini fans garis kerasnya Mas Yefta kan. Oh Jadi enggak. silakan. Ini seniorku. Ini seniorku bermusik di Cilacap, Mas. Ya makanya tadi kita sempat bahas juga tentang yang 432 Hz, 440 Hz. Sampai aku pernah tuh Mas baca itu di bukunya siapa ya? Bukan di buku, kalau nggak salah di YouTube ya. Aku nonton nonton di YouTube. Bahkan frekuensi 440 Hz ini sendiri ya, tadi Mas Aris bilang konspirasi, propaganda, disebutkan di situ propaganda, salah satu propaganda dari Nazisme ya. Kalau aku Ya, nonton waktu itu, kalau nggak salah, salah satu konspirasi dari mereka juga tuh. Dan bahkan sampai akhirnya aku tuh karena iseng-iseng aja tuh kayak Tesla, Nikola Tesla, dia juga punya, kita bilang apa, golden ratio ya Mas ya. Golden ratio atau ya, apa ya, nggak ngerti juga tuh. Pokoknya angka 6 berapa ya Mas ya, 696 atau apa, frekuensi itu sendiri yang dimana aku nggak tahu tuh, baru baca aja gitu, tidak begitu mempelajari gitu. Itu juga, wah ini kok banyak banyak begini ini ya, aku nggak ngerti. Karena nggak ngerti aja gitu kan, baca-baca aja deh gitu kan. Terus yang mungkin baru kemarin-kemarin ya, baru beberapa tahun ke belakang yang menarik tuh ada Mas Indraki dari BIP. ya, Dia ya, tuh bikin musik metafakta. Nah itu juga, wah ini apa lagi nih, ini apa lagi nih, musik metafakta nih, metafisika. Karena karena kebetulan juga aku bukan orang yang jago di apa mata pelajaran fisika dulunya gitu. Aku jadi cuma bisa ngedengerin aja dan ternyata, oh oke, oke, relax. Yang aku cuma bisa bilang begitu doang. Oke, relax, tenang gitu. Karena sejauh ini kalau aku cari tahu gitu Mas Aris ya, Cindy, kayaknya musik yang 432 Hz gitu jarang ya kayaknya Mas ya. Aku nggak tahu ya karena belum nemu aja kayaknya. Yang berbau metal atau grunge atau punk itu jarang sih aku temuin gitu. Jadi rata-rata musiknya semua tentang, berbicara tentang tenang aja gitu musiknya. Entah itu instrumen, entah itu sih gitu yang aku tahu gitu. Kalau untuk belajar mah masih jauh aku Mas, makanya ketika ada pelajaran ini, pertanyaan ini, wow, ini Mas Teguh. Nah ini bilangan Fibonacci. Mas Teguh juga bilang bilangan Fibonacci itu golden ratio. Alessandro De Pisa. Siapa sih namanya, aku juga karena nggak begitu, ini cuma tahu sekelebat doang. Tahu sekelebat doang. Nah ini juga Indraki Oxytron tuh Mas.
Mas Gu, ini kalau aku masih jauh Mas Gu, itu mungkin bisa ke Mas Aris. Kalau untuk ngobrolin ke sana. Kalau aku, kalau aku ya. Jadi kita undang Indra Hyu aja kalau nggak. Bisa, Mas. Aduh. Ya seperti itulah. Oke, mungkin sekian ya sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Aris dan juga Kak Yefta yang udah menyempatkan hadir untuk live bareng sama SPR. Semoga sukses ke depannya untuk album Mas Yefta dan juga karir Mas Aris gitu. Terima kasih. Amin. Iya, sini terima kasih. Makasih juga Mas Terima Aris. kasih juga teman-teman. Terima kasih Mas Yefta. Walaupun sebenarnya jaringannya agak terganggu ya, gitu. Semoga Jelas. Itu tadi ada yang ngasih juga saran sih, next time kalau bikin di Twitter Space aja gitu katanya. Di Twitter Space. Oke. Oh, ya mudah-mudahan kedepannya Caranya kita kami bakal tampung ya teman-teman. ketemu lagi ya untuk sharing bareng lagi. Ya. Oke. Thank you. Thank you. Dadah. God bless. Tuhan memberkati. Bye. Terima kasih juga.